Ini kunci jawaban tugas 2. Jadi saya kasih kunci jawabannya semuanya setelah semua materi selesai, versi PDF-nya. Tuh. Eh, ya, boleh, bisa bisa. Nah, untuk yang nomor 1, itu kan Vivo, kuncinya tadi pokoknya yang pertama kali masuk gudang itu yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Terus untuk kalau yang Livo, yang terakhir kali masuk gudang itu yang harus dikeluarkan dulu. Atau yang pertama kali masuk ke proses produksi adalah yang terakhir kali masuk ke dalam gudang. Kalau yang rata-rata berbobot, itu kuncinya ada di cost unit. Yang hal yang paling sulit itu adalah di bagian cost per unitnya. Menentukannya itu agak-agak ya agak tricky sih. Maksudnya kalau nggak hati-hati malah salah dan ke bawahnya jelas otomatis salah. Jadi yang harus diperhatikan kalau rata-rata berbobot itu cost per unitnya. Nah, pertanyaannya sekarang tentang nomor 2 kan. Nah, oke, ini yang nomor 2. Pertama-tama yang nomor 2 itu, kalau saya itu lebih seneng kalau ngerjain tugas yang kayak gitu, yang diagram-diagram, saya masukkan ke Excel. Karena di Excel itu otomatis nanti dia bisa bikin garis tren. Excel tuh pinter. Dia kalau kita kasih perintah buat kasih garis tren, dia tuh nanti bisa kasih garis tren. Contohnya seperti yang itu. Setelah kita plotting tiap-tiap titik, itu kan saya punya di bulan apa, unitnya berapa, costnya berapa gitu kan. Itu nanti dibikin di plot kayak gini di diagram, itu nanti ada titik-titik banyak, membuat tren setiap bulannya. Nah, nanti di Excel itu kita tinggal aja minta moving average namanya. Itu nanti dia kasih garis. Itu nanti garis tren. Atau bahasa statistiknya sih, dia akan bikin garis dengan simpangan terkecil. Jadi di sini kan ada banyak sebaran titik. Kan gini. Ini banyak sebaran titik. Ini random lah. Nah, Excel itu nanti bisa dia tuh bikinkan garis yang nanti dari garis itu, dari setiap titiknya ini tuh adalah ada jarak terkecil. Ya. Itu namanya simpangan terkecil. Excel yang akan membuat. Jadi kita nggak perlu, kalau kita gambar sendiri itu kadang ada errornya. Kita nggak pernah tahu simpangan terkecilnya yang mana. Sebenarnya itu ada rumusnya, tapi masuknya rumusnya ke rumus statistik. Untuk cari simpangan terkecil kita harus pakai semacam integral. Dan ada yang namanya kayak rumus Pythagoras gitulah. Pokoknya kalau pakai perhitungan manual cenderung lebih susah dibandingkan kalau kita pakai Excel terus kasih perintah dia akan bikin sendiri. Kalau kita bikin garis sendiri itu banyak errornya karena kita nggak tahu simpangan terkecilnya seberapa. Jadi nggak usah khawatir kalau di soal nggak mungkin kita disuruh bikin garis, itu enggak. Itu terlalu sulit, terlalu fraying nanti jawabannya. Tapi yang ada kita udah dikasih garis gini, tinggal kita yang baca interpretasinya gimana cara bikin rumus campurannya, pemisahan kos campurannya seperti itu. Nah, setelah saya masukkan ke Excel, itu di sini ada titik atau di sini ada cutting point-nya. Dia berbatasan dengan sumbu Y itu ada di titik sini. Nah, berdasarkan dengan diagram ini diestimasikan bahwa titik ini itu berada di angka 3 juta. Jadi cost tetapnya itu 3 juta setiap bulan. Di sini tuh cutting point cost tetapnya. Jadi di sini di level ini udah itu biaya paling rendah, nggak bisa sampai nol. Berarti itu yang disebut sebagai cost tetap. Masih ingat kan waktu saya menjelaskan tentang cost tetap yang namanya abonemen telepon. Kita kalau pasang telepon di rumah, even kita nggak pakai telepon rumah sekalipun kita tetap bayar biaya abonemen telepon kan. Nah, itu yang dimaksud dengan cost tetap. Meskipun kita tidak menggunakan sekalipun akan ada tetap biaya yang harus kita bayarkan. Karena yang
kabel-kabel di jalan itu tetap terpasang. Nah, itu yang namanya cost tetap. Atau misalkan kita sewa rumah, meskipun kita nggak nempatin rumah itu cuma buat storage barang, atau kita sewa gudang cuma buat naruh barang aja, yang namanya sewa harus tetap dibayar kan? Itu yang namanya cost tetap. Nah, diestimasikan di titik ini 3 juta, dan 3 juta itu per bulan, bukan per tahun. Jadi nanti kalau di Excel sudah ada moving average dan ada perpotongannya di titik ini, kira-kira angkanya seberapa. Nah, itu adalah cost tetap per bulan. Nah, berarti per tahunnya berapa? Ya udah tinggal dikali aja 12. 3 juta kali 12, 36 juta. Itu perkiraan cost tetapnya 1 tahunnya kira-kira segitu. Nah, di soal dikasih tahu bahwa cost campuran totalnya 178 juta. Kalau cost tetapnya 36 juta, otomatis cost variabelnya yang berfluktuatif tiap bulannya sekitar 142 juta. Tinggal aja masukin ke dalam rumus sesuai sama yang ada di buku. Udah, prosesnya sama seperti yang ada di buku. Yang paling sulit cuma menentukan yang tadi di diagram itu titiknya yang mana. Iya, 3.000-nya itu loh. Nah, dapat 3.000-nya itu kan yang susah. Tadi di konsentrasi 3.000 tuh ya. Kalau Ya. ini 36 itu yang 6.000-nya dari mana? 36 3.000 juta. kali 3.000 12 kali juta. 12. Oh, udah dikali kan? Iya, dikali 12. Tadi kan kalau pakai Excel langsung ketemu ya, seumpama nggak manual gitu, gimana cara mencari Jadi cost apa? tetapnya? Pakainya Kan 2.000. Kan kadang kita manual. bisa 2.000, kita anggap kan konsumsi. Iya, iya, Kita iya, bisa iya. 2.000 apa Manual. 2,5. Iya, Berarti iya, kenapa iya, kok iya. iso bisa 3.000? Jadi gini, kalau misalkan sampai ada keluar esai, soal esai kayak gitu, itu kita nggak boleh asal nyalahin yang bikin garis, karena itu bener-bener ya namanya orang bikin garis nggak pernah diprediksi jatuhnya di mana gitu kan, dan nggak ada nilai saklek. Tapi gimana cara kita tahu bahwa itu tuh mendekati benar apa enggak? Itu cara cross checknya dari sini. Lihat angka di sini yang ada X-nya. Kalau kita menggunakan diagram, itu hasilnya kan 2840X. Kalau menggunakan perhitungan yang metode tinggi rendah, kali ini kan nggak pakai garis-garis kan, ini nilainya udah pasti kan, itu 2858. Ketika angkanya ini mendekati, berarti itu benar. Tapi kalau terlalu jauh, misalkan metode tinggi rendah hasilnya 2858, yang ini 5000X, berarti ini salah. Udah jauh banget. Oh, jadi lihatnya saling dari- berhubungan. Ya, kenapa saya kasih 2? Itu buat cross Buat check. ngecek. Oh. Esensinya di situ. Kesalahannya di situ. Pokoknya kesalahan esensialnya memang tarik garis. Karena kadang dia namanya juga tarik garis, ada yang Iya, asal. 7-7. Pokoknya kira-kira sini, oh jatuhnya 1000, jatuhnya 2000 ya. Iya. Siapa yang tahu? Cara ngeceknya dari situ, dari X-nya. Itu yang nomor 2. Untuk yang nomor 3 tadi saya juga sudah jelaskan kan, masalah untuk membedakannya atau cara menghitungnya seperti apa, dilihat dulu metodenya yang mana. Itu untuk tugas 2. Terus sekarang saya langsung masuk ke materi itu aja ya, modul 6 aja. Itu sedikit sekali kok materinya dan nggak susah. Iya. Sebenarnya nggak ada yang susah sih. Akuntansi biaya itu gampang. Gampang itu yang biasanya gampang hitungan itu loh. Oh, gitu ya. Cuman Pemahaman terhadap ininya ya, mungkin yang bikin susah di akuntansi biaya itu karena dia itu harus memahami dua, teori dan perhitungan. At the same time kita harus paham dua-duanya gitu. Tapi sebenarnya perhitungannya itu asalkan tahu rumusnya udah beres gitu loh, tahu stepnya udah beres. Jadi tinggal analisa soal yang perlu digali sebenarnya itu. Iya. Kadang kurang teliti. Ya itu. Oke, sekarang masuk ke modul 6 tentang sistem cost proses dasar. Kalau kemarin kan jelasinnya